Kita malu kepada ular. Ular itu tidak pernah dapat membawa makanan. Ya, kita benci ular, tapi ular tidak pernah benci kita. Ular sampai makan, dia tidak pikir, dia tidur. Dia tawakal. Kita kalah dengan burung-burung. Burung itu punya tawakal, disebut tawakal yaumi. Inilah amalan Imam Abu Yazid. Abu Yazid berguru kepada burung, karena burung pun ada ruhnya. Apa kata Imam Abu Yazid? Suatu kali, saya sudah pernah cerita ini di banyak kajian. Sila nanti simak lagi video. Selepas sholat subuh, imam masjid, hafiz Quran, ahli fiqh, ahli hadis, melihat pojok bagian kanan, sudut bagian kanan, ada Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami masih berzikir. Orang-orang semua berangkat kerja, tapi Abu Yazid masih putar tasbih. Ya, kita punya silsilah ya, tasbih pada Imam Junaid. Ya, ada namanya musalsal bis subha. Abu Yazid masih zikir, putar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datanglah nih tuanku imam, tuan guru imam nih. Apa kata dia? Abu Yazid, bima taqutu hadzal yawm? Kalau engkau duduk begitu tidak berangkat bekerja, engkau makan apa hari ini? Siapa yang tanya? Imam. Dia imam salat, imam subuh. Kata Imam Abu Yazid, u'idu salati, saya akan ulang salatku, karena berimam kepada imam yang tidak kenal kepada Allah yang maha menghantarkan rezeki, tidak ada sah. Ini mazhab tidak boleh dipakai ya. Ini cukuplah mazhab Abu Yazid. Di mazhab fikih tak lah ya. Ini hanya boleh untuk orang-orang seperti beliau. Abu Yazid punya amal solat di 1000 masjid di zaman itu. Masjid jarang, jalan kaki sepenuh negeri. Ada yang mau amalkan thariqah Abu Yazid? Tawakal seperti burung. Dia ulang sholat. Ilmu ini turun. Salah satu pewarisnya di generasi yang jauh setelahnya adalah saudara Imam Ghazali, namanya Ahmad Al-Ghazali. Satu kali Imam Abu Hamid Al-Ghazali memimpin sholat. Dia ahli fiqh. Tapi di dalam benak dia ada banyak perihal masalah darah haid. Dia terfikir sebelum sholat, apakah tanda perempuan selesai haid? Terbawa ke dalam sholat. Allahu Akbar, ya Allah, warna haid, ya Allah. Isi hati dan pikiran dia Allah bukakan kepada Imam Ahmad Al-Ghazali, saudaranya. Setelah sholat, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ditegur oleh saudaranya. Wahai saudaraku, my brother, ya akhi, kenapa engkau menyembah darah? Kira-kira begitu kalau di bahasa lepas ya. Imam Ghazali tobat, dia tubuh ila Allah, dia tobat. Maka ahli-ahli zikir, ahli-ahli qalbu, dia bertobat bukan hanya dari dosa mata, orang awam, bukan hanya dari dosa telinga, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa perut, tangan, kaki, itu biasa. Tapi mereka bahkan taubat dari dosa fikiran dalam salat. Semoga kita ini diizinkan Allah naik maqam ke maqam itu. Ya. Oleh karenanya, jika selesai selepas sholat baca assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, minta ampunlah kepada Allah. Katakan, ya Allah, salatku belumlah khusyuk, sedangkan Engkau mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, aku belumlah beruntung. Yang beruntung kata Engkau adalah orang beriman yang salatnya khusyuk. Aku belumlah beruntung. Ini yang kita tangisi. Kita menangis kenapa kita belum dapat muflihun. Inilah taubatnya salikin. Maka ada taubat awam, ada taubat salik. Orang awam taubat dari dosa zahir, salik para perindu Allah, perindu Rasulullah yang menempuh jalan kepada Allah, dia pun taubat dari dosa batinnya. Suatu kali Rasulullah SAW mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Hadis majid. Zikir yang paling nikmat itu adalah la ilaha illallah. Maukah dia jahar, dikeraskan ataupun dilembutkan khafi. Tapi kawan saya ada satu orang, dua orang, ketika Dr. Yusri lagi pimpin zikir di hatinya, Allah, kenapa diteriak-teriakkan? Allah Maha mendengar, kenapa suara keras-keras? Orang sudah menikmati zikir, dia masih bertanya di hatinya. Ya. Dia lisannya baca la ilaha illallah, tapi qalbunya melayang-layang.
Kolbunya berpencar, kolbunya lari sana sini. Orang ini tidak dipandang oleh Allah. Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media mengajak untuk mendoakan beliau, dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau dan bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah buat kita semua. Lahul Fatihah. Karena kolbunya ghafil. Tapi tak apa. Kata Imam Natala Sakandari, la tatrukil dzikra li'adami hudurika ma'allah. Kamu jangan berputus asa, jangan tinggalkan zikirmu meskipun belum khusyuk, belum hadir. Latih terus sebut nama Allah, latih riyadhah, ya, latih. Suatu saat, di saat yang kita sudah lupa, tidak bernafsu, tidak berambisi jadi orang khusyuk, Allah kasih khusyuk. Supaya sang hamba sadar bahwa khusyuk bukanlah usaha dia, tapi khusyuk adalah hadiah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya ingin sekali mimpi bertemu Rasulullah, maka saya setiap duha Jumat, qabla Jumat saya duduk hadap sajadah, sholawat banyak-banyak, tapi tak kunjung mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu masa lebih dari 10 tahun lalu, saya sholawat. Tapi hari itu saya sudah tebar sajadah, hendak sholat duha, saya merasa tenang, capek, lelah. Akhirnya saya duduk, saya istighfar, tertidur di atas sajadah, belum sholawat satu kali. Disitulah Allah bagi hadiah, berkunjung kepada rohani Rasulullah SAW. Adalah kalam-kalam asrar yang tak boleh saya bagi di sini, itu rahasia saja. Lalu saya bangun, sudah setengah 12, jam 12 Jumat. Tapi lama saya duduk menangis. Lama saya kemudian berpikir, ya Allah, ampun ya Allah. Saya dulu mengira jika engkau banyak sholawat ar-razi, engkau akan bertemu Rasulullah. Ternyata tidak. Justru sebaliknya, di saat saya lupa, lalai, tertidur, tenang, Allah bagi hadiah. Dapatlah satu ibarat dalam kitab Hikam, Allah bagi rahasia natijah itu, zaub itu di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang kau mau, karena dia tidak boleh dipaksa, ya. Nah, kita bersyukur, maka sholawat saja. Apabila sudah lupa dengan ambisi mau bertemu Rasulullah, jangan bernafsu bermimpi bertemu Rasulullah. Nanti kita akan dipertemukan rohani Rasulullah SAW. Hijab kita dari Rasulullah adalah nafsu. Tapi nafsu ini baik, disebut dengan hijabun nur, hijab cahaya. Ingin jadi wali. Ada juga kawan saya ingin jadi mursyid, lebih zikir, ya Allah jadi mursyid, ya Allah jadi mursyid. Ya, ini guru-guru kita paham, itu ada murid-murid begitu ya. Saya pun dulu waktu masih muda beliau begitu, ya Allah ingin jadi mursyid. Tapi di saat saya lupa pengen jadi mursyid, diangkat oleh guru. Di saat kita rindu Rasulullah, tiada lagi 3 hari 3 malam memandang apa saja, yang terpandang wajah Rasulullah SAW. Seakan-akan, ya, bukan hakiki. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Sudah lupa, sudah tidak ada minat, tidak ada lagi nafsu jadi mursyid. Baru dibagi ijazah dulu. Ya. Maka tuan-tuan perempuan, afdhal dzikri la ilaha illallah, zikir paling iman la ilaha, dan yang paling mengerti la ilaha illallah siapa? Maka pintu untuk menikmati la ilaha illallah adalah ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal, mengetahui Rasulullah SAW. Maka saya berharap tuan-tuan, tuan guru, para masyayikh, alim ulama, hidupkan majelis salawat. Hidupkan. Boleh pakai apa? Terbangan, rebana, boleh tidak? Itu hanya manhaj, syarat, ya. Ada yang suka ramai, betul di sini suka roh, betul ya, tentang. Ada yang suka lembut, itu cara-cara guru. Kita tak boleh mengatakan, saya tak suka guru fulan, dia zikirnya keras. Jangan atur-aturlah guru, ya. Usul adab itu. Saya suka guru fulan, berarti kita ikut guru dengan nafsu. Jangan ikut guru dengan nafsu, tanggalkan nafsu. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, mari kenal Allah, kenal Rasulullah SAW. Mari guru-guru ceritakan kisah ini. Umat ini tidak akan pernah bosan jika ada dalam kolbunya dan nur Nabi Muhammad, tidak akan bosan cerita Nabi. Sepakat? Ya, maka guru-guru, tuan-tuan, banyak-banyak cerita Nabi. Nabi, apapun cerita, sebanyak apapun kisah, tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Jadi jangan pernah bosan, ya.